Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini. Saat ini kita merasa terkurung dan pergerakan kita dibatasi oleh karena adanya COVID-19. Kita akan terbebas dari virus ini bila kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitas dengan mengangkat tema kemerdekaan. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan terlebih dahulu kita saat itu sejenak dengan mengosongkan diri agar kesiapan hati dan pikiran kita benar-benar tertuju kepada Tuhan Yesus Raja Gereja saat itu dimulai. Marilah kita memuji Tuhan dengan sukacita karena Dia telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita sambut kehadirannya dengan bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, betapa air yang surut, laut yang luas dan gunung yang megah, menghijau pada bumi dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermati cahaya surya dan cerah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau langit yang terang, bergembira warna cerah, indah cerita dan berduri, kesana kita yang tak. Itu semua
dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Sebelum mengaku dosa, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan segala perbuatan yang telah kita lakukan dalam satu minggu ini yang tidak berkenan bagi Tuhan, serta menyesalinya dan memohon pengampunannya. Ini dimulai. Yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbaharuilah hatiku oleh Roh-Mu dan tolonglah aku dalam kami. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus anakmu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti bau diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
dan bagi Bapa dan Anak serta Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi dan dalam orang yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikuti Engkau karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel sebagai pendahuluan khotbah bagi kita pada minggu pagi ini yang terambil dari firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Kita membaca secara Kristunturia. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada orang-orang yang Yesus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kebajikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang telah kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mendengarkan ukur ujian.
Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita angkat ujian kita dari Kitab Jemaat nomor 362 ayat 2 sampai dengan 3. Aku milik Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari yang berbahagia ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ulangan 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Ulangan 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita membacakannya secara responsorial. Di bawah perikop memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan aman. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan mendidik kepadanya, sehingga ia menjadi budakmu untuk
membebaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom kepada kita seluruhnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti ibadah baik di rumah maupun di gereja, kita bersyukur bahwa besok tepat pada tanggal 17 Agustus 2020 kita akan merayakan kembali kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahun yang keberapa kali emangnya? 75 ya, 75 tahun. Makanya tema kita pun apa? Coba dilihat. Kemerdekaan. Makanya di sini juga banyak ibu-ibu yang pakai baju merah, bapak-bapak pakai baju putih, merah putih ya, sebagai simbol gambaran kita akan memasuki hari kemerdekaan besok. Nah, jemaat Tuhan, maka firman Tuhan pun yang kita baca tadi adalah berkenaan tentang apa? Pembebasan, kemerdekaan. Tidak lagi ada perbudakan. Saya cukup yakin kalau kita lumayan sering mendengar pengkhotbah mengisahkan, mengartikan apa itu budak pada zaman dulu. Dan bagaimana mereka pada zaman dulu diperlakukan, ya? Bahwa katanya kalau di zaman Romawi kuno, seorang budak itu sebenarnya adalah orang yang akan mati secara perlahan-lahan. Sebenarnya itu adalah bangkai yang mayat yang berjalan. Karena apa? Sebenarnya mereka itu akan segera mati perlahan-lahan. Karena begitu menyiksanya keadaan yang diberikan. Mereka harus kerja keras luar biasa, tapi minim asupan makanan yang baik dan minim istirahat. Ya, kerja rodi kalau kita ingat di bahasa Indonesia disebutkan. Nah, dan budak itu tidak pernah punya nilai. Jadi dulu kalau yang dinamakan budak, dia itu bukan hanya dianggap, dia tidak lagi dianggap manusia, tapi sudah dianggap properti, bahkan dianggap barang dagangan. Karena apa? Kalau tuannya sudah tidak suka, kalau tuannya sudah tidak memakai, suka-suka hati tuannya mau jual kepada siapa. Tidak ada yang bisa larang. Ya, jadi manusia itu ya udah tidak punya nilai. Jadi kalau kita dengan sekarang istilah perdagangan manusia, dulu itu sudah banyak terjadi. Ya, jadi kalau tuannya mau pun, kalau tuannya nggak suka lagi, dia bahkan bisa dihilangkan nyawanya. Nah itu ngerinya menjadi budak hatoban, ya. Nah kenapa orang bisa jadi budak? Karena tawanan perang. Juga bisa karena apa? Dia punya hutang, tidak bisa bayar, maka dia jadi hatoban. Konon katanya di bangsa kita Batak juga dulu hatoban seperti itu ya, memang ya. Kalau nggak bisa bayar hutang, dia jadi budak oleh yang menghutangi, ya kan? Makanya datanglah misionaris, datanglah Momensen. Cara untuk melayani salah satunya adalah dengan membayar hutang para budak. Makanya kekristenan itu akhirnya diterima karena begitu manusiawi ya. Salah satu cara pelayanan yang dilakukan pada waktu dulu adalah begitu. Jadi orang-orang yang sudah ditawan, orang-orang yang sudah tidak punya nilai ini, orang-orang yang sudah tidak memiliki dirinya lagi, ditebus oleh para misionaris supaya mereka punya nilai lagi, supaya mereka menjadi orang yang merdeka. Kenapa? Karena memang Kristus datang untuk memerdekakan. Kan itu? Kristus datang untuk memerdekakan.
Yang di gereja, seorang-seorang itu. Silakan Ina. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Iya. Kalaupun budamu itu sudah 6 tahun bekerja denganmu, maka lepaskan. Tapi dia itu dulu nggak ada gaji. Kalau dilepaskan begitu saja, sama juga dengan membuat dia mati. Dia mau makan apa? Kira-kira begitu. Maka kalaupun kau lepaskan dia jadi orang yang merdeka, jangan biarkan cuma begitu saja. Berarti Tuhan sampai pada kemerdekaan, memerdekakan, tapi juga memberdayakan. Ya. Ayat 14 apa yang harus dikasih? Silakan dari Tom Bapak. Silakan. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengikiranmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Terima kasih, Aman Bumi. Engkau harus dengan lipatnya. Tadi kan katanya jangan dilepaskan begitu saja. Beri dia sesuatu, jangan dengan tangan hampa. Apa yang harus diberi? Beri bekal. Ya, apa bekalnya memang? Kambing domba, ya, dari tempat pengirikanmu, dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan yang diberikan, berkat yang diberikan Tuhan kepada. Kalau orang Batak ini namanya apa? Istilahnya ini yang diberikan ini. Iya, Panjaya. Sama semua orang masih mikir. Padahal kerajaan tapi ya. Panjaya kan? Kalau orang mau keluar dari rumah orang tuanya, baru menikah, ya harus diberikan panjaya katanya biar ada modal hidup awal. Nah, jadi filosofi kita ini, ya, mengenakan dengan Alkitab ya. Dan bahkan yang luar biasa, kalau kita renungkan ini, yang luar biasa apa namanya? Ini zaman ini kan belum zaman peradaban. Belum kan? Orang-orang yang dijumpai orang Israel pun masih barbar. Tapi sudah begitu luar biasanya nilai kehidupan seperti ini ditanamkan. Bahkan untuk orang rendahan katanya ya, sudah dipikirkan. Ini kan luar biasa, belum ada peradaban sebenarnya. Artinya maksudnya belum dalam arti manusia pada zaman ini manusia yang beradab lah. Kemudian kalau sekarang kita sebut etika hidup. Ya. Tapi dulu bangsa Israel sudah punya nilai ini yang tinggi ini. Tapi saya yakin karena apa? Siapa yang dalam perjanjian lama diharapkan Tuhan menjadi menunjukkan karya keselamatan Tuhan. Coba. Kalau dalam perjanjian baru siapa yang dimintakan Tuhan, yang dijadikan Tuhan menunjukkan keselamatan? Yesus Kristus. Tapi dalam perjanjian lama siapa? Makanya pernah kamu mikir, kenapa ya perjanjian Alkitab ini dibagi dua? Kenapa ya ini disebut perjanjian lama, ini disebut perjanjian baru? Apa sih yang dijanjikan? Kan perjanjian ya. Apa sih yang dijanjikan? Siapa yang berjanji? Kepada siapa dijanjikan? Kan gitu. Nah kalau di perjanjian lama siapa yang perjanjian baru siapa yang berjanji? Tuhan Allah. Apa yang dia janjikan? Keselamatan melalui Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama apa isi perjanjiannya? Ya sama Mangina. Gak usah terlalu stres menunjukkannya. Sama yang dijanjikan adalah juga keselamatan. Siapa yang berjanji? Tetap Tuhan. Tapi melalui siapa? Melalui bangsa Israel. Karena apa? Tuhan mau melalui sikap hidup bangsa Israel, bangsa-bangsa yang barbar ini, yang gak punya nilai-nilai hidup yang benar, melihat dari bangsa Israel bagaimana nilai hidup yang benar di mata Allah, termasuklah memperlakukan budak. Nanti mereka akan tinggal dekat-dekatan dengan bangsa-bangsa lain yang tidak beradab, dan mereka harus menunjukkan bagaimana harusnya nilai-nilai yang benar. Bahkan terhadap orang yang dianggap tidak
kita bilang domba-domba yang sesat, jangan lagi lah ya. Kenapa? Kita juga nggak suka kan dibilang kafir. Mereka juga tersinggung kalau kita bilang domba-domba ya sesat gitu, pelabelan gitu. Kita bilanglah mereka orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, bagaimana kita memperkenalkan? Kalau kita sudah kenal dengan firman Tuhan, harusnya kita bisa memperkenalkan dengan cara nilai-nilai hidup yang kita punya. Nah, ini hebatnya ya. Pada waktu mereka belum mengenal, pada waktu manusia di zaman itu belum mengenal nilai-nilai hidup yang baik, bangsa Israel bahkan sudah diperkenalkan bagaimana itu memperlakukan orang lain dengan lebih baik, bahkan kepada seorang budak. Nah, begitu kejamnya ya tentang perbudakan ini. Maka saya yakin juga Amina tahulah nama Abraham Lincoln ya, pasti tahulah, Presiden Amerika ke-16 kan, yang menghapuskan perbudakan. Kenapa? Dia lihat ini gak manusiawi, gak ada manusiawinya lagi seperti ini. Karena budak itu terpisah jauh dari keluarga, jauh, gak ada lagi hubungan. Karena mereka betul-betul hanya mengabdi, dan itu kerjanya gak ada hentinya kan, tiap hari bekerja. Maka ada seorang penulis novel Amerika, kalau tidak salah nama Caitlin, dia buat judul novelnya The Help, sang penolong, The Help, artinya juga bisa pembantu, ya. Karena apa? Di akhirnya sesudah dia dewasa, dia buat novel ini. Kenapa? Dia ingat dulu saya kecil, kami punya, keluarga kami punya pembantu dari kulit hitam. Dia ingat bahwa pekerja di rumahnya itu begitu sesudah dia dewasa baru dia punya nalar. Sebenarnya ngeri perlakuan kami kepadanya, karena dia nggak pernah jumpa keluarganya. Dia membesarkan dari kecil sampai besar, tapi anaknya nggak dia besarkan. Dia nggak sempat membesarkan anaknya, tapi membesarkan anak orang karena dia budak. Maka sebagai rasa ini ya, hutang budinya, rasa bersalahnya atas apa yang dilakukan keluarganya, dia buatlah novel itu supaya jangan lagi terjadi seperti itu, karena itu juga mengerikan. Bahkan dia bekerja jauh dari keluarganya, dia membesarkan anak tuannya, tapi anaknya sendiri tidak bisa dia besarkan. Luar biasa. Nah, oleh karena itu apa yang mau kita lihat dari sini adalah luar biasa Tuhan mau menempatkan manusia itu, ya, apapun statusnya dia adalah ciptaan Tuhan yang harus memiliki nilai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin sekarang kita tidak ada lagi istilah perbudakan seperti ini ya. Paling walaupun kita punya pekerjaan di rumah tangga kita, tapi saya yakin tidak kita perlakukan sengeri ini. Ya, artinya kita beri dia keleluasaan, ada waktunya dia untuk pulang kampung dan yang lain-lainnya. Tetapi kita juga perlu untuk terus mendoakan, karena ternyata banyak kan yang masih berlaku seperti ini, dan itu terjadi kepada masyarakat kita, orang Indonesia kan. Kalau kita dengar bagaimana, saya kadang kita lihat hewan saja gitu ya, mungkin ya, hewan disiksa saja kita mungkin sedih. Kok bisa ada manusia menyiksa manusia, nggak diberi makan, nggak diberi ini, disuruh kerja terus, nggak diberi gaji, tidak bisa dihubungi keluarganya bertahun-tahun, kemudian apa yang terjadi? Hilang, mati, dan yang lainnya. Dan ini keprihatinan juga. Saya punya teman dari Kupang, dia cerita bahwa sering sekali dan bahkan banyak begitu ya, orang-orang dalam kampungnya nanti mau dibilang kerja ya, karena begitu ngerinya ya kehidupan. Gak lama kemudian terdengar apa? Pulang, sudah gak punya organ tubuh tertentu, ya. Dan ternyata itu masih hidup sampai zaman sekarang. Nah ini yang harus kita catat, bahwa ini masih terjadi di tengah-tengah katanya kita yang sudah hidup di zaman modern.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kemudian bolehlah kita lihat di ayat yang selanjutnya, coba di ayat 15. Salah seorang lagi membacakan, terserah siapa, Amang Inang, ayat 15. Ya, harus kau ingat dulu rupa budak kok di tanah Mesir. Artinya apa? Kalau kita tahu kita pun dulu sakit, jangan melakukan hal yang sakit itu kepada orang lain. Ya, bagaimana sakitnya dulu jadi budak di tanah Mesir? Janganlah sekarang kamu perlakukan orang lain seperti budak yang di tanah Mesir. Nah, kalau dimasukkan ke dalam konteks kita Amina, haruslah kita ingat dulu pun kita adalah budak. Budak apa? Dosa. Budak dosa. Tapi karena Kristus berkarya, maka jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Coba kita buka Galatia 5 ayat 1. Silakan. Galatia 5 ayat 1, silakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ya, kau sudah merdeka. Kenapa masih kau dikenakan perhambaan? Ya, perhambaan dosa ya. Coba kita baca juga kemudian di ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, Abang Inang, kita ini sedang berbicara tentang memerdekakan diri dari perbudakan, memerdekakan diri, ya. Tapi kayaknya di gereja ini semua kita masih agak-agak diperbudak, ya. Diperbudak oleh apa? Kenapa saya bilang begitu? Ini dari tadi yang baca orang-orang yang sering aktif dalam pelayanan aja, ya kan? Coba dulu apa kita ini ya dikungkung rasa takut di gereja kita aja pun kita ketakutan gitu, segan. Coba anak yang lain dulu yang baca Galatia 5, merasa bebas dulu, ya baca saja. Saya yakin sebenarnya udah dapat ini anak yang lain, tapi ini kayaknya masih diperhamba, diperbudak rasa takut. SMA suara KBG di gereja normalnya ngomongin apa? Coba yang lain bilang. Saya yakin dapat sebenarnya. Sudah dapat dari tadi Galatia 5 ayat 1, Galatia 5 ayat 13. Silakan Amina, siapapun. Jangan dulu dari kalangan penatua dan calon penatua. Gemetar kayaknya ya, udah di situ ya ayat, tapi kayak masih ketakutan gitu. Silakan, aduh, nggak masalah deh kami untuk keditang. Ayat 1 dulu kan, ayat Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ya, dari Komar Pak Guru Amang ayat 13. Jangan lupa penatua dan calon penatua. Ya, sebelum bahas di sini ya, nah ini juga disorotkan bagi kita ini. Kenapa kalau di gereja kita kurang ekspresif ya? Di ada kuk sepertinya, ada kuk gitu. Ada ketakutan ya, Amangina atau bagaimana?
atau terlalu segan dengan suasana beribadah ya. Nah ini yang mau kita lihat, kita terobos begitu. Siapapun ya di hadapan Tuhan di tengah-tengah gereja ini semua nilainya adalah sama. Kebetulan kami patronal itu aja ya. Kalau orang-orang Katolik bilang kaum klerus ya, kaum klerus. Ada istilah orang awam, tapi tak begitu lagi lah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Semua punya nilai yang sama. Cuma kadang kami punya fungsi dan jabatan tertentu yang Amang Ina nggak punya, itu aja bedanya, ya. Tapi di hadapan Tuhan di gereja ini kita adalah sama, begitu ya. Jadi semua sudah dimerdekakan, ya. Nggak ada lagi istilah karena pendeta, karena penatua, karena majelis, ya. Karena Tuhan juga sudah bilang di Roma kan, di kitab Roma tidak ada lagi istilah orang Yunani, orang Romawi, ya, orang Yahudi, semua sama di hadapan Allah. Nah, jadi jangan lagi mau dikenakan hukum itu. Dikatakan di ayat 1 tadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Berarti kita selama ini belum sungguh-sungguh merdeka, ya. Tapi supaya sungguh-sungguh merdeka, Kristus memerdekakan kita. Jadi dulu kita kan hidup ya nggak merdeka betul. Kenapa? Banyak aturan, hukum Taurat. Jadi orang membuat sesuatu hanya karena berdasarkan hukum, takut dihukum, ya. Karena takut dihukum dikerjakan. Berarti kita lebih parah daripada belalang. Kalau di belalang dikatakan di Amsal 40 ayat 30 itu, belalang itu nggak ada tuannya pun dia akan tetap mengumpulkan makanannya, dia akan tetap berbaris, ya. Berarti lebih ada kesadaran. Nah, oleh karena itu yang Tuhan tidak suka. Tuhan ingin kita berkarya, ya, penuh dengan kesadaran, karena kita sudah dimerdekakan. Jadi berdirilah teguh, jangan lagi mau diperhamba atas apapun. Tapi ayat 13, kita memang telah merdeka, tapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ada kemerdekaan, tapi ada batasan dalam kemerdekaan kita. Kita sudah merdeka, lakukanlah segala sesuatu itu dengan sukacita atas kesadaran. Tapi ingat, bukan kemerdekaan yang kebablasan. Kemarin dalam bulan lalu dalam pertanyaan via online, Amang Ina ikut nggak? Ada beberapa ya. Kemarin dalam bulan lalu dalam pertanyaan online saya ingat itu percakapan kami salah seorang majelis sudah begitu. Tetapi kan kalau kita lihat kadang karena kita dibilang ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada begitu ya, suka jadi kebablasan kita ini, ya. Jadi kadang di dalam kehidupan gereja begitu kita jadi juga suka asal, ya. Kalau disoroti dalam rapat atau apa kadang ada kekasaran seperti tidak menghormati lagi ruang ibadah, ruang yang disebut rumah Tuhan, ya. Jadi kalau kita sudah merdeka, sudah bebas, kita seolah merasa tak punya tanggung jawab terhadap apa yang kita hormati, yaitu rumah Allah misalnya, atau banyak lain halnya yang kemudian kemerdekaan, kebebasan orang Kristen itu jadi kebablasan. Ya juga, karena apa? Kalau dulu, ya, pernah kami pergi ke Parmalin di Lagu Boti, Amang ya, Lagu Boti. Nah, Amang Ina tahu nggak? Itu mereka kan kita bilang mereka adalah masih menyembah jabatan Raja Bolong gitu ya, masih agama yang sukuan lah. Tapi mereka itu udah lebih maju. Kenapa? Amang itu kalau pergi ke sana itu kamar mandinya pun jauh lebih bersih dari kamar mandi gereja-gereja. Bahkan saya sudah pernah pergi ke gereja-gereja yang besar, ya, gereja-gereja yang besar, yang mewah, megah, tapi kamar mandinya na'udzubillah. Iya, saya pernah, ya saya nggak sebut lah. Kalau saya ingat pusing saya mengingatnya, luar biasa, ya, butaknya luar biasa. Kalau di
di sana tuh di Parmanen. Dan mereka katanya kalau mau beribadah itu bisa kedengaran jarum jatuh. Karena memang sangat penting sekali. Luar biasa mereka. Jadi manobal yang betul-betul manobal. Gitu. Nah jadi kalau dibandingkan dengan kita mungkin jadi karena kita udah merdeka, bebas gitu. Tapi kadang jadi suka kebablasan gitu kan ya. Jadi banyak hal juga memang yang harus kita perbaharui dalam arti bagaimana kita memahami karya kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi dulu dosen saya cerita, dosen sejarah, waktu dia penelitian ke sana, dia bilang begini, "Ai masuk maham gabe Kristen," katanya kan, "Kita mulu Kristen jelas do isi juru selamat." Jawab salah seorang bilang, "Tapi seolah kami aman. Allah yang memahami mandohoti Natal di sekolah itu. Bingung kan? Neribut apa? Jadi dia nggak mau jadi Kristen. Kenapa? Waktu dia bergereja pas Natal sekolah minggu, ya sekolah minggu memang Natalnya luar biasa ribut ya mereka. Dia bandingkan dengan mereka kalau beribadah itu ya betul-betul hening gitu. Kalian menyembah, tapi kok begitu sekali sih ributnya? Mungkin itu yang dia pikirkan ya. Jadi dia nggak mau. Nah, jadi walaupun tentang perhambaan dan kemerdekaan ini, tetapi ini juga perlu kita renungkan ya. Bagaimana kan kekristenan tadi dengan Tuhan ingin kita berkarya di hadapan sesama dengan nilai-nilai yang baik supaya orang lain mengenal Kristus. Tapi terkadang malah karena kebebasan kita ya, di satu sisi terlalu mengaku berekspresi, di satu sisi terlalu kebablasan, akhirnya orang lain pun jadi sudah ya untuk mengenal Kristus lebih jauh. Nah, itu salah satu hal yang harus kita perhatikan. Tapi Kristus memang datang adalah untuk memerdekakan kita. Dia mengajak kita bagaimana untuk melihat kalau dulu kita pun adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang diperbudak oleh dosa, tapi karena karya Kristus kita sudah dimerdekakan, ngapain lagi kita mau diperbudak oleh perhambaan-perhambaan yang tidak benar? Apa yang sekarang memperbudak manusia? Ya, apa ya? Uang, kemudian menurut saya jadi sebenarnya adalah cara kita sih memandang sesuatu. Ya, kita suka sekali sama seperti misalnya kalau ada diskusi teologi, kadang apa-apa, iya teknologi ini begini, teknologi ini bau. Nggak sepenuhnya juga saya bilang kita harus sedikit menyalahkan teknologi ya. Kalau nggak ada teknologi, gimana? Kalau masa corona ini, susah kan? Jadi teknologi itu bagus loh. Kita bicara diperhamba oleh ini, diperhamba. Sepertinya seolah-olah kita bermusuhan dengan uang. Padahal itu yang kita cari ya kan? Jadi sebenarnya menurut saya bukan itu. Tetapi bagaimana cara kita memandang sesuatu itu? Nah, bagaimana kita bisa memandang sesuatu itu dengan benar kalau kita tidak punya landasan yang benar? Ya. Sehingga kita tidak diperbudak oleh sesuatu apapun, mau itu uang, mau itu teknologi, mau itu pun yang lain-lain. Jadi kita bisa tidak dikuasai, tidak diperbudak oleh itu semua kalau kita punya cara pandang yang benar tentang itu. Bagaimana caranya? Ya kita harus menggumuli firman Tuhan. Kita harus diingatkan terus supaya cara pandang kita menjadi benar. Samalah seperti bangsa Israel ini kan. Kalau nggak karena diingatkan oleh firman Tuhan, tidak bisa mereka memanusiakan manusia, apalagi yang bekerja dengan mereka. Kita pun bisa begitu pada PRT kita di rumah. Kalau nggak diingatkan lagi oleh firman Tuhan, bisa jadi kita juga nggak kasih mereka libur. Mau kita karyakan terus. Jadi sebenarnya apa yang membuat kita bisa terbebas dari perbudakan yang apapun itu macamnya adalah cara kita memandang sesuatu. Tapi bagaimana cara kita memandang sesuatu itu bisa menjadi baik dan benar
adalah bagaimana kita selalu hidup menggumuli firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang mengingatkan kita, yang membuat kita punya benteng, supaya kalaupun kita punya uang, kita bisa punya batasan untuk tidak memperlakukannya dengan hal yang tidak berguna. Atau kalau kita nggak punya uang, kita pun juga tidak menjadi orang yang merasa tidak berguna, misalnya. Tergantung dari cara bagaimana kita memandang setiap segala apa yang ada, yang tidak ada, dan segala sesuatu yang menjadi atribut di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan hari yang Tuhan berikan saat ini. Kami bersyukur karena kami Tuhan sudah Engkau merdekakan dari dosa. Kami tidak lagi menjadi budak dosa. Kami tidak terkungkung oleh dosa. Sehingga biarlah Bapa, karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan melalui Putra-Mu Yesus betul-betul bisa kami respon dengan baik. Kami berusaha terus menjadi manusia yang sempurna hari demi hari. Kami tahu Tuhan dan kami percaya Tuhan juga tahu kami adalah manusia daging yang lemah. Namun ketika kami bergumul dengan firman-Mu, pun ketika kami jatuh dalam lembah dosa, kami boleh kembali menyesalinya dan terus berjuang untuk mau dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Agar ketika usia kami bertambah, tahun-tahun yang kami jalani bertambah pula lah kearifan kami, karena iman kami yang semakin bertumbuh. Ya Allah Bapa yang terkasih, kami juga naikkan di dalam doa syafaat ini untuk kehidupan jemaat Tuhan. Kami bawakan jemaat Tuhan yang sedang merasakan sakit fisik, khususnya Bapak Roy Doyono Siregar, yang juga masih menjadi pasien rawat inap di rumah sakit. Biarlah Tuhan hari-hari yang dia jalani di rumah sakit tidak menyurutkan semangat berimannya, dan dia bahkan semakin mencari wajah Tuhan, merenungkan firman-Mu, sehingga bukan hanya dengan obatan yang diberikan oleh dokter yang menyembuhkannya, tetapi imannya lah yang menyembuhkannya. Sama seperti ketika Engkau berkata kepada perempuan yang mengalami pendarahan menahun itu, bahwa imannya lah yang menyembuhkan dia. Karena kami yakin sesuai dengan firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami boleh bergembira, hati Amon Roy Doyono Siregar boleh bergembira karena dia punya iman kepada Tuhan. Sehingga dia tahu, biarpun dia sakit secara fisik, tapi dia tetap bisa memuji Engkau. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin sakit saat ini karena pikiran yang berat, beban yang terus dipikul karena keadaan yang masih belum stabil ini Tuhan. Masih banyak ya Tuhan keluarga-keluarga yang kepala rumah tangga belum mendapatkan pekerjaan. Kami tidak tahu Tuhan kapan ini akan terus bergulir seperti ini. Tetapi kami percaya bagaimana kami bergumul dengan firman Tuhan, maka itu juga kami akan mampu melewati ujian-ujian ini. Sehingga Tuhan ada nilai-nilai yang boleh ditanamkan, ada kekuatan yang boleh dipegang, bahwa dengan kekuatan dari firman Tuhan, setiap bapak, setiap kepala rumah tangga yang masih bergumul untuk pekerjaannya akan tetap mampu bertahan berjuang, mencari jalan keluar perlahan-perlahan dan menemukan pekerjaan yang tepat. Kami yakin dan percaya akan itu di hadapan-Mu ya Allah. Dialah Roh Kudus-Mu yang semakin meneguhkan, sehingga tidak satu orang pun di antara kami yang berputus asa. Bapak, kami juga berdoa untuk keadaan saat ini, baik segala sesuatunya Tuhan maupun dari persekolahan melakukan sistem daring. Anak-anak juga sedang menyesuaikan dirinya untuk belajar sistem daring. Banyak godaan tentu yang akan mereka temui ya Bapak. Malah kemalasan, kejenuhan, dan banyak yang lainnya, karena ini adalah sistem yang baru. Kau kuatkan anak-anak-Mu Bapa sehingga mereka Kau mampukan. Kau juga kuatkan para orang tua, khususnya para ibu yang juga jadinya turut secara sangat aktif
menemani anak-anaknya bersekolah. Berikan mereka kesabaran, ketenangan. Berikan mereka kekuatan dan kemampuan, karena mereka harus bertambah ekstra kerja keras, baik tidak hanya di rumah sebagai ibu yang berperan di tengah-tengah rumah tangga, tapi juga saat ini seperti menjadi guru bagi anak-anaknya. Berikan mereka kemampuan itu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana anakmu Fabio Tagalo yang dalam waktu dekat akan melaksanakan pemberkatan nikah mulai dari Patipulun sampai kepada Pamasu-Masu. Biarlah Tuhan rencana yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, yang selalu menemui tantangan karena kebijakan-kebijakan baru dari hampir semua atas. Engkau memberkati, Engkau menemani keluarga besar baik calon mempelai laki-laki dan perempuan yang terus bergumul dengan situasi yang ada, sehingga mereka Tuhan mampu memikirkan yang terbaik, bagaimana nanti acara itu boleh berjalan dengan baik, yang dikenal penuh dengan indah, dan semuanya tertata dengan baik ya Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pertapatan gereja-Mu yang terus masih kami gumuli. Biarlah Tuhan dengan pergumulan ini kami semakin meletakkan tangan kami ke hadapan-Mu. Kami semakin mencari wajah-Mu. Karena kami yakin dan percaya sudah begitu banyak gereja-gereja yang berjuang untuk mampu berdiri di tengah-tengah kemayoritasan ini. Demikian juga Tuhan akan membantu gereja kami supaya kami juga boleh berdiri. Kami boleh didukung oleh lingkungan, kami boleh didukung oleh banyak hal, sehingga kami yang kecil ini pun Tuhan dimampukan untuk memiliki tanah pertapatan. Beri hikmat kepada kami masing-masing, terkhusus bagi orang-orang yang dipercayakan secara khusus sebagai perpanjangan tangan pihak gereja untuk mencari, untuk terus menggumuli. Beri mereka Tuhan kekuatan, kesehatan. Dan kami yakin Tuhan akan selalu bisa membukakan jalan. Siapapun bisa Tuhan pakai untuk menolong kami. Biarlah itu menjadi sumber keyakinan kami Tuhan untuk tidak patah arang di dalam mencari pertapatan lahan gereja. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang bersukacita atas usia yang bertambah. Kami berdoa untuk Amang Marwan Sagala, Amang Freddy Huta Barat, Inang Erli Boru Sagala, Boru Sinaga, Inang Evelyn Boru Sagala, dan juga pemuda kami Hari Sinaga. Biarlah Tuhan kasih-Mu melingkupi kehidupan mereka. Bertambahlah usia mereka, Bapa, bertambahlah juga kiranya Tuhan sukacita dalam kehidupan mereka. Karena Roh Kudus yang memberkati, memberikan mereka kesehatan, umur panjang, memberikan rezeki, hikmat, kebijaksanaan, dan sukacita. Dan apapun yang menjadi kerinduan mereka, cita-cita, harapan mereka ke depan, juga Tuhanlah yang memuluskan dan meluluskan. Dan bertambahlah terlebih lagi Tuhan iman mereka ke hadapan-Mu. Dengan semakin bertambahnya tahun-tahun kehidupan yang mereka jalani, mereka semakin mengerti hikmat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk para tim medis yang masih terus berjuang Tuhan, khususnya untuk menangani COVID-19 ini. Para pasien yang mereka tolong, mereka rawat, mereka boleh berikan pelayanan dengan sukacita. Kehadiran mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang merasakan sakit, sesak napas, dan ketakutan akan kematian. Tuhan berikan juga kepada mereka lidah seorang murid. Bahkan dengan pelayanan mereka bisa meneguhkan orang-orang yang sedang bersedih dan bergumul, sehingga firman Tuhan tertabur dimanapun. Terima kasih Bapak, banyak lagi permohonan kami yang lainnya, tapi kami yakin dan percaya kami yang terbatas, Tuhan tidak terbatas. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Biarlah seluruhnya apa yang tersembunyi tersimpan di hati kami, yang menjadi kerinduan bagi hidup kami pribadi lepas pribadi,
Tuhan boleh melihat dan mendengarkan. Dan dengan jalan Tuhan dan dengan keputusan-Mu yang berdaulat, Engkau boleh berkenan atas apa yang menjadi perinduan kami boleh terwujud. Terima kasih Bapa, melalui Yesus kami naikkan doa di hadapan-Mu. Amin. Untuk memberi persembahan kehadapan Tuhan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita berikan persembahan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita seluruhnya. Aku meminta untuk petugas pelayan hari ini maju ke depan dan yang berulang tahun. Kami mengucapkan selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan yang di rumah, buat